Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Perkenalkan Bapak, saya Rusliani Simanjuntak, guru fisika di sekolah ini dan sebagai TGB Angkatan 8 di Bekasi. Pada kesempatan ini mohon izin Bapak untuk bertanya sekaligus sekilas tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah kita ini. Saya dengar bahwa sekolah kita ini setelah Bapak pimpin, sekolah kita ini banyak kemajuan di berbagai bidang. Ada 7 pertanyaan Pak yang saya ajukan pada kesempatan ini. Siap ya Pak ya? Nah, siap. Oke, terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Pak? Baik, terima kasih pada atas wawancara ini. Saya ucapkan selamat terus ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah kasus melanggar etika, ya, atau bujukan moral dan tidak adalah berdasarkan pada satu. Apakah kasus itu bertentangan dengan kepatutan cara normal yang dan yang kedua saya identifikasi apakah itu bertentangan formal di Indonesia. Kita dalam negara hukum, maka acuan hukumnya adalah negara hukum pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika telah teridentifikasi itulah, ya, maka menjadi rujukan dan acuan bahwa sebuah kasus ya etika atau bujukan dapat kita selesaikan ya dengan cepat. Berarti memang di sekolah itu banyak berbagai kasus Pak ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Oke, jadi di dalam menjalankan pengambilan keputusan yang dua-duanya benar dan sama-sama mengandung, maka saya biasanya berdasarkan pada beberapa hal. Satu, ya, jadi keputusan terbaik itu adalah keputusan yang paling banyak mendapatkan kemanfaatan. Ya, tentu saja kemanfaatan bagi masyarakat, bagi institusi. Jadi kalau ada beberapa pilihan-pilihan ya, bahwa hal itu adalah kepentingan baik dan benar, ya, kualitas tertinggi dari sebuah keputusan adalah kemanfaatan. Jadi yang paling bermanfaat itulah yang saya ambil keputusan. Dengan demikian berarti konsekuensinya adalah resikonya yang paling kecil. Yang paling kecil, yang paling ringan, ya, dan manfaatnya paling besar. Ya, dalam bentuk kayak nggak mungkin tidak bisa memuaskan semua orang Pak. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan selama memimpin ini adalah pertama adalah kita melihat kasusnya secara cermat. Setelah melihat kasusnya secara cermat, maka kita mengumpulkan data informasi yang sebanyak mungkin sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya, setelah kita kaji, ya,
berlaku. Ya, maka setelah itu ya kita akan mengambil keputusan dengan beberapa pilihan-pilihan. Ya, dengan skenario pilihan 1, skenario pilihan 2, atau alternatif pilihan 3. Ya, mana alternatif pengambilan keputusan yang terbaik. Tentu saja langkah-langkah itu biasanya ditempuh tidak sendiri. Ya, itu akan melibatkan manajemen, ya, karena keputusan itu akan berdampak terhadap institusi, ya, sehingga ada partisipasi ya dari tim manajemen untuk memberikan masukannya terhadap keputusan-keputusan yang mungkin diambil yang mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi institusi dan masyarakat, yang itu adalah terbaik. Seperti itu biasanya langkah-langkah umum yang kita lakukan. Ya. Berarti tetap berkolaborasi dengan manajemen Bapak ya, atau bawahan Bapak lah ya. Itu adalah satu keniscayaan, ya, melibatkan partisipasi manajemen di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, dengan demikian ya, masukan yang berarti, pemikiran yang cemerlang itu bisa memperkuat ya dasar pengambilan keputusan. Ya, betul. Dan hal itu tentu saja adalah penting ya sebagai sebuah proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin banyak yang kita temui di sekolah kita ini Pak? Tadi saya sampaikan di dalam pertanyaan sebelumnya bahwa kita akan melibatkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan, di dalamnya adalah manajemen, ya, itu adalah salah satu yang dianggap efektif. Ya, pada saat sudah kita melibatkan stakeholder pemangku kepentingan, ya, maka akan diambil satu keputusan yang terbaik. Ya, pengalaman mengajarkan saya melakukan 2 hal. Satu adalah pendekatan spiritual. Ya, dan yang kedua adalah tadi, ya, selain pendekatan spiritual tadi, itu terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu melibatkan manajemen, pemangku kepentingan agar mengambil yang terbaik. Kenapa penting di dalam melibatkan hal-hal yang sifatnya spiritual? Karena Allah Tuhan itu maha benar, Dia maha kuasa segalanya. Kita mohon bimbingannya, ya, dengan hajat kita yang baik, bermunajat dan menurut petunjuk kepadanya, itu adalah upaya maksimal yang kita lakukan, ya, terutama pemimpin di dalam mengambil keputusan. Saya masih ingat sebuah kasus ya, yang besar terjadi di bangsa dan negeri ini. Ya, di dalam penyelesaian G30 SPKI mungkin kita kenal yang namanya surat perintah 11 Maret. Ya, Super Semar. Sebelum Bung Karno menang Super Semar, maka dia kemudian melakukan sebagai seorang muslim dia melakukan sholat untuk memohon petunjuk bahwa langkah yang dilakukan itu adalah baik. Nah, saya bisanya seperti itu. Ya, draft sudah ada, seperti keputusan, sudah akan saya endapkan dan saya akan bermunajat, ya, memohon petunjuknya bahwa semoga keputusan itu adalah mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, ya, bagi institusi, ya, terutama juga bagi masyarakat. Seperti itu Pak. Ya, terutama bagi negara, karena kita adalah secara hukum administrasi kita adalah abdi negara. Ya, kita adalah ASN yang memang bertanggung jawab terhadap pemerintah. Gitu, Pak. Berarti keputusan itu diambil tidak terburu-buru Pak ya, harus banyak pertimbangan. Oh, sangat ya, banyak pertimbangan. Ya, kali ini itu penting agar kita tidak terhindar dari kesalahan, kehilapan, ya, di dalam mengambil sedapat mungkin kita situasi yang memang tenang, ya, sehingga juga dampaknya lebih dirasakan bermanfaat. Terus saya lanjutkan ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Sebut saja terkait dengan PPDB. PPDB itu sebuah kegiatan tahunan yang memang sebuah keniscayaan setiap awal tahun ajaran baru akan dilaksanakan. Bukan rahasia umum lagi bahwa mereka masyarakat itu bisa jadi adalah memaksakan keinginannya untuk bisa masuk, ya,
para pemegang kewenangan dan kekuasaan, ya, atau dari pihak-pihak lain yang memaksakan keinginannya, ya, bahkan bisa jadi dalam bentuk tekanan, ya, bahkan bisa jadi dalam bentuk ancaman dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Namun semua itu tantangan harus kita hadapi. Kalau di dalam pengambilan keputusan, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar operasional yang SOP-nya, ya, dan juga tentu saja kita tadi saya sampaikan kita memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan bimbingannya mengambil keputusan yang terbaik. Itu salah satu tantangan dari sekian tantangan pengambilan keputusan yang mungkin memang lazim ditemui di sekolah-sekolah, ya, pada umumnya. Oke Pak. Tapi kalau menurut saya Bapak sudah sangat berpengalaman untuk mengatasi semua berbagai tantangan itu Pak ya. Amin ya Rabbal Oke Alamin. baik Pak. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik Pak Dos. Kalau secara manajemen kita punya yang namanya evaluasi mingguan. Kita akan melibatkan manajemen, ya, atau rapat pimpinan, ya, seminggu sekali, satu pekan sekali. Itu adalah sebagai upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam sekolah, ya, itu yang pertama. Namun demikian juga bisa jadi tergantung urgensinya. Jadi kalau masalah itu kemudian datang, ya, dan kita hadapi dan perlu penyelesaian, ya, cepat dan tepat, urgen, tentu saja kita akan melakukan prioritas penyelesaian. Sejauh mana persoalan itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi institusi, sehingga kita memang harus segera menyelesaikannya. Ya. Tapi persoalan-persoalan yang memang rutin kita akan terjadwal dengan baik, ya, dan sehingga terukur bahwa setiap persoalan yang kita hadapi itu memang ada penyelesaian yang tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat, ya. Saya pikir seperti itu Pak Dos. Ya, baik. Berarti di manajemen Bapak itu sudah tertata rapi Pak ya? Kita berusaha Pak Dos Ya, untuk melakukan itu, walaupun hidup adalah masalah itu sendiri, ya. Dan mudah-mudahan dengan koordinasi yang kuat, manajemen yang kuat, ya, lewat sebuah rapat pimpinan atau manajemen, itu segala persoalan bisa diminimalkan. Terus kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dan proses dilema itu? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan Pak Dos. Iya, iya. Salah satu faktor yang sangat mempermudah adalah pada saat kita berhubungan, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu yang menguatkan. Itu yang utama Pak ya? Itu yang utama, yang menguatkan kita. Ya, insya Allah kalau ambil keputusan itu adalah berpijak pada satu kebenaran, kemudian kemaslahatan, ya, maka insya Allah Tuhan bersama kita. Dan yang kedua adalah juga support, ya, dukungan dari keluarga yang membuat kita nyaman di dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah tentu adalah tim manajemen, yang mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian tim manajemen, staf, dan guru-guru yang memberikan support, ya, itu adalah mempermudah setiap pengambilan keputusan. Ya. Pak Dos tahu bahwa saya sering memberikan jargon 13 adalah kita. Ya. Artinya apa? Sedapat mungkin segala persoalan yang memang kita hadapi bersama, kita akan pecahkan bersama. Sehingga kesatuan, persatuan, gotong royong, ya, di antara para pendidik dan tenaga pendidikan itu harus menjadi kekuatan bersama untuk penyelesaian setiap masalah. Saya pikir itu yang menguatkan saya, ya, sehingga insya Allah, ya, semua persoalan dan keputusan
bisa kita lalui dengan baik. Atau mungkin ada idola bapak, mungkin pun setiap kita mengalami menghadapi suatu masalah, kok kita langsung terpikir idola kita itu gitu loh. Ada nggak Pak seperti idola itu? Baik, saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya biasanya kalau pada saat mengambil keputusan, saya selalu punya langkah atau prinsip melalui pendekatan spiritual. Kenapa harus pendekatan spiritual? Karena insya Allah semua yang datangnya dari Tuhan adalah makna. Kita naif, kita lemah, gitu ya. Saya banyak belajar kepada para pemimpin, ya, para tokoh agama, ya, yang menjadi inspirasi saya. Ya, berarti ada Pak ya, ya, pasti, ya, mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan mungkin guru, cuma guru tidak pernah belajar langsung, ya, tapi kita menjadi murid, ya, di dalam pemikirannya, Pak. Jadi saya memang sangat menyukai para pemimpin besar yang kemudian dia melalui berbagai tantangan kehidupannya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah berat. Bahasa lainnya bahwa ternyata orang-orang seperti itu adalah dia yang sudah melewati dirinya sendiri, sudah melampaui kepentingan dirinya sendiri. Jadi pada saat orang sudah melampaui kepentingan diri sendiri, itu biasanya dia relatif lebih enjoy di dalam menyelesaikan sebuah perkara. Atau dalam bahasa lain, ya, kalau manusia sudah mewakafkan dirinya untuk kemaslahatan, ya, itu insya Allah dia akan lebih ringan. Ya, banyak mungkin tidak perlu saya sebut, ya, para tokoh kiai, ya, para tokoh pemimpin bangsa, ya, itu juga bagian dari yang inspirasi. Karena secara sosiologis hidup itu proses imitasi. Ya, karena proses estimasi kita pasti akan meniru sesuatu yang positif yang akan diadaptasi dengan persoalan kita hadapi saat ini. Oke, terima kasih. Kita sudah di pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, sebenarnya apa yang dapat Bapak pilih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Indonesia? Ya. Di dalam hikmah yang didapat, saya memiliki keyakinan bahwa proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus ini, ya, yang didasarkan pada kemahamatan yang besar bagi saya itu adalah ibadah saya bukan satu prinsip sebelum saya berpindah, saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa kepada Allah bahwa agar tanda tangan saya itu dalam bersama kemaslahatan. Jadi kalau saya mengambil keputusan berujung terhadap kebijakan dan itu adalah mendatangkan maslahat kebaikan, ya, bagi kebanyakan orang, ya, sekalipun bisa jadi satu sisi orang yang kepentingannya terhalang, bagi saya itu adalah amal ibadah, amal kebaikan, ya, sehingga itu menjadikan kebahagiaan sendiri, ya, apalagi kalau dampak dari pengambilan keputusan itu adalah hal yang besar untuk masyarakat itu memang. Jadi saya pikir hikmah terbesar yang paling saya rasakan, ya, tapi hikmah yang lainnya tentu saja, ya, bahwa setiap persoalan yang sudah saya selesaikan, apalagi di industri, terbesar dan itu menjadi pengalaman, ya, bagi manajemen, bagi saat ini paradigma sekolah itu berbeda, ya, paradigma sekian tahun lalu. Begitu saya pikir, Pak Dut, Terima kasih Pak. Semua pertanyaan sudah diajukan. Semoga semakin mikir, tapi kasih semakin maju gaya atau keputusan Bapak APM dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu beri bersama ini sehingga semakin percaya. Oke, demikian wawancara kita Pak. Baik, Terima kasih terima sudah kasih, Kak beberapa Daus. pendapatnya. Ya, Semoga sehat-sehat selalu Pak ya. siap, sama-sama, Oke, saya silakan. selalu tetap berjuang, ya, terima kasih.